warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihnatul Fauzia, mahasiswa Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas KMB atau keperawatan medikal bedah, yaitu memberikan DOPS dan juga pendidikan kesehatan dengan judul memberikan aromaterapi lemon terhadap penurunan skala nyeri pada pasien post-laparotomi dengan dosen pembimbingnya Ibu Aida Sri Ramawati, Magister Keperawatan. Sebelum saya menjelaskan terkait pemberian aromaterapi lemon untuk menurunkan skala nyeri pada pasien post-laparotomi, di sini saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Kasusnya yaitu seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis kanker kolon. Pasien sebelumnya memiliki riwayat buang air besar, nyeri, dan berdarah. Dengan hasil terdapat keganasan dari pemeriksaan biopsi. Hasil pengkajian sekarang, pasien sudah terpasang kantung kolostomi pada kolon descendant. Pasien mengatakan malu dengan kondisinya saat ini yang harus BAB melalui kantung. Hasil pengkajian menunjukkan kantung kolostomi telah terisi 2/3 kantungnya. Perawat akan melakukan penggantian kantung pada saat melakukan tindakan perawat menutup sampiran terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengkajian pada kasus tersebut, didapatkan 6 diagnosa. Yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan lunak pasca bedah. Diagnosa yang kedua ada gangguan eliminasi BAB atau konstipasi berhubungan dengan perubahan kebiasaan defekasi. Yang diagnosa yang ketiga ada nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Ada diagnosa yang keempat ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan kolostomi. Diagnosa yang kelima ada gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan pembedahan. Diagnosa yang keenam ada keletihan berhubungan dengan intake tidak kuat. Di sini saya akan memberikan terapi komplementer atau terapi pendamping obat pada diagnosa yang pertama, yaitu nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan lunak pasca bedah. Sebelum kita melakukan pemberian atau mengimplementasikan ke pasien, alangkah baiknya kita melihat dulu standar intervensi keperawatan Indonesia yang harus kita lakukan atau kita patuhi juga. Yang pertama ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Yang pertama ada observasi, yaitu identifikasi pilihan aroma yang disukai dan tidak disukai klien. Yang kedua, identifikasi tingkat nyeri, stres, kecemasan, dan alam perasaan sebelum dan sesudah melakukan aromaterapi. Yang selanjutnya, monitor ketidaknyamanan sebelum dan sesudah pemberian, misalnya ada mual atau pusing. Kemudian monitor masalah yang terjadi saat aromaterapi, misalnya terjadi dermatitis kontak atau asma. Kemudian monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah aromaterapi. Kemudian ada terapeutiknya. Yang pertama, pilih minyak esensial yang tepat sesuai dengan indikasi. Yang kedua, lakukan uji kepekaan kulit dengan uji tempel dengan larutan 2% pada daerah lipatan lengan atau lipatan belakang leher. Selanjutnya, berikan minyak esensial dengan metode yang tepat, misalnya inhalasi, pemijatan, uap, ataupun kompres. Kemudian ada edukasi. Yang pertama, ajarkan cara menyimpan minyak esensial dengan tepat. Anjurkan menggunakan minyak esensial secara bervariasi. Kemudian anjurkan menghindari kemasan minyak esensial dari jangkauan anak-anak. Itu yang harus kita perhatikan berdasarkan standar intervensi keperawatan Indonesia atau SDKI yang harus kita perhatikan. Indikasi yaitu diberikan kepada klien yang akan mengalami keluhan muntah, mual, dan nyeri. Selain nyeri juga ternyata aromaterapi ini bisa digunakan untuk mengatasi keluhan mual dan juga muntah. Kemudian ada kontraindikasinya, yaitu klien yang mempunyai alergi terhadap aromaterapi, khususnya aromaterapi lemon essential oil. Kemudian ada alat dan bahannya. Yang pertama itu ada aromaterapi, mau lemon, mau itu lavender, itu terserah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan klien juga. Kemudian ada tisu. Kemudian juga ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini bisa digunakan untuk sarung tangan bersih. Kemudian untuk prosedur pelaksanaannya yaitu ada prainteraksi. Yang pertama, cek catatan keperawatan dan catatan medis klien. Kemudian identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi. Kemudian siapkan alat dan bahannya. Kemudian ada tahap orientasi. Yang pertama ada berikan salam terapeutik dan panggil klien dengan namanya atau memperkenalkan diri.
Kemudian menanyakan keluhan klien, menjelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien. Berikan kesempatan klien untuk bertanya, kemudian pengaturan posisi yang nyaman bagi klien. Kemudian ada tahap kerjanya, yaitu yang pertama, jaga privasi klien, atur posisi klien senyaman mungkin, lakukan cuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, kemudian menggunakan sarung tangan. Kemudian teteskan 3-10 tetes aromaterapi lemon essential oil pada tisu ataupun kasa. Kemudian anjurkan pasien untuk menghirup aromaterapi lemon essential oil selama 10 menit. Setelah terapi selesai, bersihkan alat dan atur posisi klien senyaman mungkin. Kemudian alat-alat dirapihkan, kemudian cuci tangan. Kemudian ada fase terminasi, yaitu evaluasi hasil kegiatan, berikan umpan balik positif, salam terapeutik untuk mengakhiri intervensi, dan tidak lupa dokumentasikan. Yang pertama ada tahap prainteraksi, yaitu melihat catatan medis klien, kemudian melihat kontraindikasinya seperti pasien ada riwayat mual, muntah, ataupun pusing. Kemudian jangan lupa mempersiapkan catatan evaluasi, yaitu untuk melihat sebelum dan sesudah diberikan apakah ada respon mual, muntah, pusing, ataupun terjadi asma ataupun dermatitis kontak. Harus dipersiapkan catatan evaluasinya, dan tidak lupa juga untuk mempersiapkan fine assessment, yaitu untuk melihat skala nyeri pada pasien. Maka baiknya bagi perawat dan wajib juga bagi tim medis lainnya untuk melakukan tindakan cuci tangan 6 langkah, yaitu 5 moment. Yang pertama, sebelum menyentuh pasien, dan yang kedua, sebelum melakukan tindakan, yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien, yang keempat, setelah menyentuh pasien, dan yang kelima, setelah menyentuh lingkungan pasien seperti tempat tidur dan sebagainya. Di sini saya akan mempraktekkan 6 langkah cuci tangan. Mari kita melakukan bersama-sama. Bisa dilakukan dengan menggunakan sabun atau juga antiseptik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau menggunakan sabun bisa diakhiri dengan dibilas menggunakan air yang mengalir. Assalamualaikum Ibu Ayu. Bu Ayu, ketemu lagi ya dengan saya perawat Ihna. Kebetulan saya dinas pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Jadi Bu Ayu nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa ke saya ya Bu Ayu ya. Kita ketemu lagi. Gimana keadaannya sekarang Bu Ayu? Masih sakit? Masih. Lihat, boleh lukanya lihat dulu. Sakitnya masih menjalar Bu Ayu ke punggung? Masih. Menambah enggak Bu Ayu nyerinya? Masih seperti nyut-nyutan? Masih seperti itu. Sesuai kontrak kemarin ya Bu Ayu ya. Di sini saya akan memberikan terapi pendamping obat. Walaupun Bu Ayu mengkonsumsi obat anti nyeri, di sini juga saya akan memberikan terapi pendamping obatnya, yaitu aromaterapi lemon. Kenapa lemon? Karena kan kemarin sudah didiskusikan ya Bu Ayu ya. Bu Ayu memilihnya lemon daripada aroma terapi yang lainnya. Ya, gimana Bu Ayu mau sekarang? Boleh. Iya. Jadi aromaterapi lemon itu tujuannya itu untuk menurunkan tingkatan nyeri yang dirasakan Bu Ayu. Selain untuk menurunkan tingkatan nyeri juga, ini juga bisa dilakukan untuk mengurangi kecemasannya, untuk menjadikan tenang kepada Ibu Ayu ya. Waktunya kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini. Apakah boleh Bu Ayu? Nah, sebelum kita melakukan tindakan, saya akan mengecek dulu tekanan darah Bu Ayu ya. Bu Ayu kemarin berapa Bu Ayu tekanan darahnya? Kemarin berapa Bu Ayu? Saya lupa. Bu Ayu ya. Kemarin itu Bu Ayu tekanan darahnya 140 Bu Ayu ya. Sekarang kita lihat dulu tekanan darah. Bu Ayu porsi makannya tadi dihabiskan nggak Bu Ayu? Habis. Alhamdulillah ya Bu Ayu.
Tekanan darah Bu Ayu 130 ya Bu Ayu. Ini udah terhitung normal ya Bu Ayu, tapi lebih baik itu diturunkan lagi ya Bu Ayu ya. Mungkin karena Bu Ayu merasa nyeri, jadi tekanan darahnya juga ikut naik ya Bu Ayu. Bu Ayu, sebelum kita melakukan langsung ke tindakan ya Bu Ayu, sebelum nanti Bu Ayu menghirup ya aromaterapinya, tapi di sini saya akan mengecek dulu apakah Bu Ayu ini alergi atau tidak terhadap aromaterapi lemon. Saya akan mengeceknya terlebih dahulu, mau di leher apa mau di tangan? Di tangan aja ya Bu Ayu ya. Ya, supaya kan kalau nanti ada mual, pusing ataupun gatal-gatal merah-merah, Bu Ayu bisa mengkonfirmasikannya ke saya ya Bu Ayu ya. Nanti tindakannya tidak akan saya berikan kalau misalkan ada ini. Nah, ini ditetesin dulu, kemudian maaf Bu Ayu. Ini ditunggu ya. Kalau misalkan Bu Ayu sambil nunggu, nanti kalau Bu Ayu misalkan pusing, ada mual, ada muntah atau gatal-gatal, Bu Ayu bilang ke saya ya Bu ya. Ya, karena waktunya udah 5 menit, apakah Bu Ayu merasa mual? Tidak? Nah, kalau ada pusing, ada gatal sebenarnya tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan memberikannya ya Bu Ayu ya. Nah, ini diteteskan. Saya meneteskannya 3 tetes aja ya Bu Ayu, karena kan ini pertama ya buat Bu Ayu. Tapi kalau misalkan nanti Bu Ayu bisa memakainya, bisa ditambahin 3-10 tetesnya ya Bu Ayu ya. Bu Ayu ditempelnya mau sebelah mana Bu Ayu? Sebelah kiri apa kanan Bu Ayu? Nah, ini di sini aja ya Bu Ayu tempelnya, ditempel dekat hidung. Nah, Bu Ayu tarik nafas ya, menapas dengan biasa aja, dengan normal. Hirup aromaterapinya dan tenang, rileks ya, supaya juga bisa mengurangi nyeri yang ada di ini ya. Ininya Bu Ayu nih, kantong kolostrum ini udah penuh ya Bu Ayu ya. Ya, ini ditunggu sampai 10 menit. Sambil nunggu, saya akan menunggu di sana. Nanti udah 10 menit saya akan kembali lagi ke sini Bu Ayu ya. Ya, kalau gitu saya permisi dulu, nanti saya kembali lagi ya Bu Ayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, udah 10 menit ya Bu Ayu. Bagaimana keadaannya sekarang Bu Ayu? Udah diberikan aromaterapi lemon selama 10 menit? Alhamdulillah mendingan. Alhamdulillah mendingan. Nyerinya Bu Ayu berkurang? Lumayan, alhamdulillah ya Bu Ayu ya. Tadi Bu Ayu udah bagus ya Bu Ayu menghirup aromaterapinya dengan santai, dengan rileks, sehingga memberikan efek tenang bagi Bu Ayu dan juga menurunkan tingkatan nyeri pada Bu Ayu. Tadi kan sesuai kontraknya Bu Ayu udah 15 menit. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bu Ayu? Mengapa harus aromaterapi lemon? Kenapa tidak dari sayuran? Oh, kenapa ya? Di sini saya akan memberikan penjelasan kenapa mesti aromaterapi lemon ya. Tapi mungkin Bu Ayu akan menyita waktu Bu Ayu sekitar 15 menit. Boleh Bu Ayu? Nah, boleh. Kalau gitu saya akan menjelaskan. Itu keluarganya ya Bu Ayu ya. Alhamdulillah ya. Banyak kan ya Ibu Ayu keluarganya. Nah, gimana Bu Ayu boleh memberikan waktu 15 menit untuk menjelaskan kenapa mesti aromaterapi lemon? Boleh. Iya. Kenapa mesti aromaterapi lemon? Karena aromaterapi ini adalah suatu tindakan untuk mengatasi kerelaksasiannya seseorang. Kenapa? Karena kan aromaterapi ini dihirup ya Bu ya, melalui hidungnya. Di hidung ini terdapat bulu-bulu hidung, dan nanti dari bulu-bulu ini akan ditransfer ya, disalurkan ke otak. Sehingga kata otak ini setelah menghirup aromaterapi lemon merasakan rileks ya, nyeri menjadi berkurang karena ada respon stimulus dari otak ya. Dan juga sebenarnya Bu Ayu banyak ya, bukan hanya lemon saja yang bisa digunakan. Bu Ayu juga bisa menggunakan dari lavender, dari green tea, dari tea tree ya, dari peppermint, sesuai kesukaan Bu Ayu ya. Dan tujuannya ini aromaterapi lemon ini adalah suatu terapi pendamping obat. Jadi kami di sini di rumah sakit ini sebagai perawat, selain memberikan obat,
memberikan juga terapi pendamping obat. Bu Ayu juga dikasih obat anti nyeri, tapi di sini juga untuk mendampingi terapi obat ini supaya cepat pulihnya gitu Bu Ayu ya. Jadi kami di sini dari tim kesehatan, kalau misalkan nyeri diberi aromaterapi nyeri, kalau misalkan ada nyerinya di bagian tubuh yang lain bisa pemijatan juga Bu Ayu ya. Dan juga jadi tujuannya ini selain untuk mengurangi nyeri, bisa mengurangi kecemasan ya. Jadi kalau misalkan Bu Ayu lagi merasa cemas atau tekanan darah tinggi juga bisa menggunakan ini Bu Ayu ya, supaya mengurangi rasa cemas, nyeri dan juga atau mual, misalkan Bu Ayu bisa menggunakan aromaterapi ini juga Bu Ayu ya. Kemudian untuk tindakannya Bu Ayu bisa dipraktekkan di mana saja ya dan kapan saja. Alatnya itu cukup sederhana Bu Ayu, ada tisu dan juga minyak esensial oil ya, atau aromaterapi. Itu terserah Bu Ayu mau dari lemon atau dari mana, ada apa saja. Jadi si aromaterapi lemonnya itu diteteskan ke tisu ya ataupun kasa 3 tetes sampai 10 tetes. Tadi saya menggunakan 3 tetes karena Bu Ayu kan pertama ya, takutnya ada rasa mual atau dan sebagainya. Tapi ini Bu Ayu sudah dipraktekkan, Bu Ayu bisa ditambahin lagi sampai 10 tetes ya. Dihirup oleh Bu Ayu selama 10 menit ya. Jadi itu bisa digunakan kapan saja. Bu Ayu misalkan sekarang walaupun Bu Ayu sedang tidak merasakan sakit, ingin meleleskan, bisa juga menggunakan aromaterapi itu. Tapi kalau misalkan Bu Ayu punya yang uap itu dari alat, bisa menggunakan itu juga Bu Ayu ya. Atau misalkan Bu Ayu mau sambil dipijat-pijat ke badan Bu Ayu, itu juga bisa Bu Ayu ya. Karena bagus, ini kan dari minyak juga ya Bu ya, dari oil. Jadi untuk melembabkan kulit juga gitu ya Bu Ayu ya. Nah, gimana Bu Ayu, udah jelas penjelasannya? Alhamdulillah. Kalau gitu saya mau tensi dulu Bu Ayu ya. Tadi kan 120 ya Bu Ayu ya, alhamdulillah. 130 ya Bu Ayu ya, udah mendingan alhamdulillah. Sekarang saya mau cek lagi ada perubahan yang tidak diberikan ya. Berikan tindakan. Bu Ayu jangan lupa ya, minum yang banyak, kemudian makan yang banyak supaya mempercepat pemulihan lukanya juga ya Bu Ayu ya. Bu Ayu, alhamdulillah udah turun Bu Ayu ya, 120 Bu Ayu. Jadi kan alhamdulillah ya, udah terbukti juga ya. Jadi untuk merilekskan ya Bu ya, mengatasi nyeri juga. Nah, gimana Bu Ayu? Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Ayu? Tidak ada? Kalau tidak ada, karena pemberian aromaterapi sudah selesai, bagaimana kalau besok kita kontrak lagi, saya akan membersihkan luka ini ya Bu ya. Hingga besok, maksudnya nanti, mohon maaf ya Bu ya, nanti sekitar jam 10 ya, ini baru jam 8, jam 10 saya akan kembali ke sini ya Bu Ayu, karena kan ini udah hampir penuh ya Bu ya kantong kolostominya. Nanti saya ganti ya Bu Ayu ya. Ya, untuk sekitar jam 10. Kalau gitu, kalau tidak ditanyakan, saya pamit dulu ya Bu Ayu ya. Semoga cepat sembuh dan istirahat yang baik ya Bu Ayu ya. Ya, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan, mari kita melakukan bersama-sama. Bisa dilakukan dengan menggunakan sabun atau juga antiseptik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau menggunakan sabun bisa diakhiri dengan dibilas menggunakan air yang mengalir. Setelah kita melakukan cuci tangan dan juga pemberesan alat, setelah melakukan tindakan, selanjutnya kita dokumentasikan apa yang telah kita berikan kepada pasien terkait aromaterapi yang diberikannya, respon evaluasi pasiennya seperti apakah respon pasien sebelum dan sesudahnya ada mual dan muntah, kemudian tekanan darah ataupun tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian terapi, dan dokumentasikan
waktu pemberiannya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.